Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sintesis aspirin dan sintesis asam sinamat. Kami kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Lara Prastica, Zainuddin Azim, Adinda Zahra Aprilia, Astri Andriani, Dwi Aprilia Aji, Hermina Simatupang, dan Salsadila Nuftasyana. Baiklah, pembahasan pertama yaitu rancangan sintesis. Maaf, ada sedikit kesalahan. Yang pertama, kita akan membahas rancangan asam sinamat yang disampaikan oleh Astri Andriani. Kepada Astri Andriani, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, silakan untuk di-share screen. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang reaksi rancangan sintesis asam sinamat antara berdasarkan rancangan literatur dan rancangan kelompok. Jadi rancangan literatur itu bisa teman-teman lihat itu ada di yang bagian atas, sedangkan rancangan yang dari kelompok kita itu ada yang bagian bawah. Pada rancangan kelompok di sini kami menggunakan benzaldehid dan dietil malonat, menggunakan katalis logam magnesium aluminium. Nah, pada mekanisme reaksinya itu sendiri, maka adanya reagen yaitu benzaldehid dan dietil malonat. Pada benzaldehid ini terjadi resonansi elektron sehingga menghasilkan karbokation. Nah, dari karbokation ini, katalis logam maka dapat mengabstraksi hidrogen yang terikat pada atom karbon yang ada pada senyawa dietil malonat. Nah, dari abstraksi ini maka akan membentuk karbanion. Nah, karbanion ini akan menyerang karbokation yang terbentuk sebelumnya. Kemudian, penyerangan karbokation oleh karbanion pada dietil malonat ini dapat membentuk senyawa baru yaitu benziliden dietil malonat. Selanjutnya, terjadilah kembali pembentukan karbokation sehingga pada reaksi ini salah satu gugus etil malonat itu terlepas dan menghasilkan sinamil etil ester. Pembentukan sinamil etil ester ini karena adanya pembentukan karbokation sehingga nantinya ikatan karbonil yang mengandung gugus ester ini dapat melepaskan atau memutuskan ikatannya dengan atom oksigen, kemudian berikatan dengan hidroksil yang terbentuk daripada reaksi oleh pembentukan karbokation dan penyerangan dari karbanion serta abstraksi oleh katalis logam tadi. Nah, dengan adanya penggantian oleh gugus hidroksil tadi, menggantikan gugus ester kepada karbonil, maka terjadilah pembentukan asam sinamat. Demikian untuk mekanisme reaksi pembentukan asam sinamat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Astri atas penyampaian reaksinya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, izin melanjutkan moderator. Silakan Zainuddin. Di sini saya akan membahas reagen yang digunakan pada reaksi ini. Nah, reagen yang digunakan ialah benzaldehid. Benzaldehid ini adalah senyawa organik yang rumus kimianya adalah C6H5CHO. Nah, pada suhu kamar dengan penyimpanan. Nah, benzaldehid ini mewakili aldehida aromatik yang paling sederhana dan yang paling banyak digunakan secara industri. Dalam hal ini, gugus formil dihubungkan langsung dengan cincin benzena.
Kemudian struktur benzaldehid ini menunjukkan karakter aromatiknya, yaitu cincin benzena di sebelah kiri, dan juga gugus formil di sebelah kanan, yang bertanggung jawab atas karakter polar dari molekul tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Zainuddin. Apakah ada teman-teman yang ingin mengomentari atau menambahkan atau memberi sanggahan? Kami persilahkan. Izin menyanggah, moderator. Silakan, Adinda. Baiklah, terima kasih. Jadi reagen pada sintesis ini itu kan ialah benzaldehid, di mana benzaldehid ini bertanggung jawab atas karakter polar dari molekul. Lalu bagaimanakah dengan turunannya dan apakah termasuk pada turunan ester atau tidak? Jelaskan beserta alasan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Adinda. Baiklah, saya akan menjawab. Saya Yohana Sianturi, izin menjawab. Jadi, benzaldehida adalah asam organik, aromatik, dan polar. Nah, di mana pada dietil manoat, sebuah senyawa asam dikarboksilat dengan struktur CH2COOH2 kali. Nah, bentuk yang ionisasi ini dari asam malonat, termasuk juga ester dan garamnya, dikenal sebagai malonat. Nah, asam malonat termasuk golongan asam karboksilat karena memiliki 2 gugus karboksil. Nama lain dari asam malonat ini adalah asam propanadioat, asam metanadioat karboksilat. Nah, jadi asam malonat ini memiliki bobot molekul 104,06 gram per mol dengan rumus molekul C3H4O4. Nah, senyawa ini berupa kristal putih dengan titik lebur sebesar 135 derajat Celcius dan sangat mudah larut dalam air, alkohol, metanol, propil alkohol, dan mudah larut juga dalam piridin dan larutan dalam ester. Terima kasih. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Silakan Dwi Aprilia. Baiklah, saya Dwi Aprilia Aji ingin mencoba menambahkan benzaldehid itu merupakan senyawa golongan aldehid. Nah, penggunaan reagen ini memiliki tanggung jawab atas karakter polar dari molekul. Nah, benzaldehid ini sendiri pun dapat larut dalam air ketika bercampur dengan alkohol, eter, dan minyak. Benzaldehid merupakan senyawa golongan aldehid, sedangkan asam malonat merupakan senyawa yang mempunyai satu hidrogen yang terletak di antara 2 gugus karbonil. Sehingga benzaldehid ini mempunyai tanggung jawab atas karakter polar dari molekul tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dwi. Apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, dengan pembahasan reagen sepertinya sudah cukup. Selanjutnya ke pembahasan katalis. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan katalis. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Izin menanggapi, moderator. Silakan, Salsabila. Baiklah, di sini saya Salsabila Miftasyana ingin mencoba menanggapi tentang katalis yang digunakan pada reaksi ini. Katalis pada asam sinamat, sintesis asam sinamat ini dilakukan dengan mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa yang mempunyai hidrogen plus minus dan benzaldehida yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis yang biasanya memiliki sifat basa yang lebih kuat. Nah, kenapa digunakan katalis dengan sifat yang basanya lebih kuat? Karena semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen plus minusnya semakin mudah untuk membentuk ion enolat. Nah, dengan demikian digunakannya katalis MgAl pada reaksi ini
itu tujuannya adalah semakin cepat, agar reaksi ini terjadi semakin cepat dan rendemen yang dihasilkan lebih banyak. Itu saja, saya kembalikan pada moderator. Nah, terima kasih, Salsabila. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, kalian persilahkan atau menambahkan. Izin memberikan sanggahan, moderator. Silahkan, Lara. Baiklah, saya Lara Pratica ingin memberikan sanggahan kepada yang telah dipaparkan oleh dari Tasya tadi. Di sini kan yang digunakan katalisnya di etilamina yang merupakan amina sekunder dan memiliki basa yang lebih kuat daripada amonia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mengapa pada sintesis asam sinamat ini membutuhkan basa yang kuat dan mengapa mohon maaf, bentar saya ulangi. Nah, mengapa pada katalis asam sinamat ini menggunakan asam? Itu tuh bagaimana prosesnya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Lara. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, kami persilahkan. Baiklah, saya Dwi Aprilia Aji akan mencoba menjawab sanggahan dari Lara Prastika. Nah, di sini digunakannya bahasa kuat seperti yang kita ketahui, karena semakin kuat bahasa yang digunakan, maka atom hidrogennya lebih mudah untuk membentuk atom enolat, sehingga reaksi yang berlangsung cepat. Nah, dalam sintesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis asam dengan metode esterifikasi. Metode esterifikasi adalah salah satu metode sederhana untuk mengubah asam-asam organik, dalam hal ini asam-asam karboksilat, menjadi senyawa turunan esternya. Esterifikasi dengan bantuan katalis asam adalah hal yang lumrah dalam membuat ester. Contoh katalis asam yang digunakan sebagai katalis dalam mensintesis ester sinamat tersebut adalah asam sulfat. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Dwi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya pada pembahasan katalis sudah cukup. Kita lanjutkan dengan pembahasan energi. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Izin memberikan tanggapan, moderator. Silahkan, Astri. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan mengenai energi. Berdasarkan mekanisme reaksi yang telah dipaparkan tadi, maka energi yang dilalui pada reaksi tersebut untuk membentuk produk asam sinamat itu dari awal itu kecil, kemudian ketika mengalami keadaan transisi, maka dia akan mengalami kenaikan energi. Namun energi ini dapat diturunkan kembali, atau energi oksidasinya dapat diturunkan kembali dengan bantuan katalis yang telah dibahas tadi. Nah, sehingga energinya kembali turun ketika setelah terbentuknya produk asam sinamat. Selanjutnya, dengan berbagai keadaan transisi yang telah dilalui pada mekanisme tadi, seperti pembentukan karbokation, penggantian gugus hidroksil, menjadikan energinya itu menjadi cukup rendah, sehingga dihasilkan produk berupa asam sinamat. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih, Astri. Di sini saya ada pertanyaan. Nah, pada sintesis asam sinamat kan, pada energinya rendah, dilakukan pemanasan. Nah, yang ingin saya tanyakan,
dalam pemanasan ini, bagaimana keadaan suhu yang tepat agar menghasilkan energi yang baik dalam sintesis asam sinamat. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin menjawab atau menanggapi, kami persilahkan. Izin menanggapi, moderator. Baiklah, saya Lara Prasetya. Menurut saya, suhu yang baik digunakan dalam reaksi ini adalah suhu di atas 100 derajat Celcius, yang mana digunakan pemanasan ini selama rata-rata 7 jam. Jika suhu dinaikkan, terjadi penyerapan energi oleh molekul senyawa, sehingga bila energi yang diserap cukup besar, maka akan terjadi vibrasi dan rotasi dari molekul tersebut. Nah, ketika suhu itu suhu tetap dinaikkan terus, maka molekul akan rusak dan berubah menjadi cairan. Lalu ketika suhu ini dilakukan di bawah suhu optimum, ini akan terjadi reaksi yang berjalan dengan lambat. Terima kasih, moderator. Terima kasih jawabannya, Saudari Lara. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya sudah cukup pembahasan energi. Selanjutnya kita lanjutkan ke suhu. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya, kami persilahkan. Izin memberikan pendapat, moderator. Silahkan, Dwi. Baiklah, saya Dwi Aprilia. Pada sintesis yang dilakukan digunakan suhu sebesar 170 derajat Celcius sampai dengan 190 derajat Celcius, sehingga reaksi yang terjadi adalah kontrol termodinamika, karena sintesis ini membutuhkan suhu yang tinggi dan energi yang dibutuhkan juga tinggi. Suhu ini dinaikkan agar arah reaksi ke kanan dan agar reaktan berpindah ke produk. Sekian, moderator. Terima kasih, Dwi. Apakah ada teman-teman yang ingin menyangga atau menanggapi? Izin menyangga, moderator. Silakan, Hermina. Baiklah, saya Hermina Simatupang, di mana Dwi bilang tadi pada suhu 170 sampai 190 derajat Celcius. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana dengan suhu yang rendah, apakah pada proses sintesis ini dapat berlangsung? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Hermina. Pada teman-teman yang ingin menjawab, kami persilahkan. Izin, moderator. Silakan, Tasya. Izin menanggapi, menurut saya jika suhunya rendah, maka reaksi ini tidak akan berlangsung. Kenapa? Karena pada suhunya dinaikkan, arah reaksi ini bergerak ke kanan dan reaktannya berpindah ke produk. Nah, apabila suhunya rendah, maka reaksi ini tidak akan terjadi, yang mana mengakibatkan sintesis asam sinamat tidak dapat terjadi. Jadi karena suhu yang tinggi ini, pada suhu 170 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius ini, yang terjadi adalah kontrol termodinamika, karena sintesis ini membutuhkan suhu yang tinggi agar dapat berjalan, dan energi yang dibutuhkan juga tinggi. Jadi agar reaksinya berjalan dengan baik, maka suhunya dinaikkan. Jika diturunkan, maka reaksinya tidak akan berjalan dengan baik. Izin moderator, di sini saya ingin membahas tentang kontrol apakah pada reaksi ini kinetika atau termodinamika. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi pada sintesis asam sinamat ini adalah kontrol termodinamika, di mana suhu yang digunakan pada reaksi ini tinggi, sehingga ada kemungkinan pengembalian reaktan ke produk ataupun produk ke reaktan. Terima kasih, moderator. Baik, izin moderator, izin menyangga. Silakan, Zai. Nah, di sini kan yang saudari Hermina sebutkan terjadi pada kontrol termodinamika. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa produk yang dihasilkan itu tidak di bawah kontrol kinetik? Kemudian apa yang membedakan kontrol tersebut? Terima kasih.
Baiklah, terima kasih Zai. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Zai. Nah, yang membedakan kontrol termodinamika dan kontrol kinetika itu di mana faktor dari kontrol termodinamika yaitu adanya stabilitas relatif dari produk di mana terjadi pada suhu yang tinggi, reaksinya berada di bawah kendali termodinamika atau dalam kondisi reversible, dan produk utama berada dalam sistem stabil. Nah, sedangkan faktor dari kinetika ini yaitu kecepatan pembentukan produk terjadi pada temperatur rendah, reaksinya berada di kontrol kinetik atau kondisinya irreversible, dan produk utamanya adalah produk yang dihasilkan dari reaksi tercepat. Terima kasih. Selanjutnya ke pembahasan rendaman hasil. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya Astri Andriani izin untuk memberikan pendapat tentang rendemen hasil yang diperoleh dari reaksi ini. Jadi, seperti kita ketahui bahwa reagen tadi yang digunakan benzaldehid dengan massa molekul relatifnya adalah 106,12 gram per mol. Kemudian, massa molekul relatif dari dietil malonat adalah 160 gram per mol, dengan massa benzaldehid yang digunakan adalah 10 gram, massa dietil malonatnya 8 gram pada suhu 170 sampai 190 derajat Celcius, serta massa katalisnya yang digunakan adalah 2 gram. Nah, di sini kita dapatkan berdasarkan perhitungan adalah mol dari benzaldehid itu 10 gram dibagi 106,12 itu didapatkan 0,09423 mol. Kemudian untuk mencari produk asam sinamat yang dihasilkan, maka dengan massa molekul relatif dari asam sinamat yaitu 148,17 dikalikan dengan molnya, maka didapatkan produk asam sinamatnya itu adalah 13,96 gram. Jadi berdasarkan bahan yang digunakan dari benzaldehid 10 gram, maka dihasilkan produk asam sinamat sebesar atau sebanyak 13,96 gram. Cukup sekian, terima kasih moderator. Terima kasih Astri. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya pada pembahasan rendaman hasil sudah cukup. Selanjutnya kita ke pembahasan cara efisien produk. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan. Izin memberikan tanggapan moderator tentang cara efisien produk ini. Silakan Lara. Baiklah, pembahasan ini yaitu sintesis asam sinamat dapat dilakukan melalui reaksi kondensasi Coeven-Nagel dan reaksi Perkin. Nah, reaksi kondensasi ini lebih sering digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah asam sinamat adalah dengan cara mensintesisnya. Nah, sintesis asam sinamat ini dilakukan dengan cara mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa yang mempunyai hidrogen alfa dan benzaldehida yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis di etilamina. Nah, di etilamina ini merupakan suatu amina sekunder yang memiliki sifat basa yang lebih kuat dibandingkan dengan amonia. Semakin kuat basa yang digunakan ini, maka atom hidrogen alfa semakin mudah membentuk ion enolat. Nah, dengan demikian pembentukan asam sinamat diharapkan semakin cepat dan rendemen yang dihasilkan juga semakin banyak. Faktor penyebab jumlah rendemen senyawa hasil sintesis ini besar itu disebabkan oleh adanya efek resonansi yang terjadi pada benzaldehida sehingga menurunkan kepositifan pada atom C karbonilnya. Terima kasih moderator. Kepada teman-teman yang ingin menambahnya atau menyanggah, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya Adinda Zahra Aprilia akan menyanggah penjelasan dari Saudari Lara, yaitu apakah cara tersebut sudah efisien, bagaimana
Kemudian, bagaimana reaksi ini dapat dikatakan efisien jika rendemen hasilnya telah didapatkan massa produk sebesar 13,96 gram? Baiklah, di sini saya Astri Andriani izin untuk memberikan komentar atas sanggahan dari Saudari Aza. Jadi, karena produk yang dihasilkan tadi adalah sebesar 13,96 gram, itu lebih besar atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan bahan yang digunakan, yaitu benzaldehid, sebanyak 10 gram. Jadi, karena produk yang dihasilkan cukup banyak dari reaktannya, maka ini sudah reaksi dari pembuatan asam sinamat ini sudah cukup efisien. Selain itu, ada beberapa yang dapat kita lakukan supaya lebih efisien lagi. Salah satunya kita melakukan kontrol pada suhunya itu. Karena suhu yang digunakan tadi cukup tinggi, yaitu 170–190 derajat Celcius, maka dengan cara menurunkan suhu yang digunakan dapat menurunkan energi aktivasi sehingga energinya cukup rendah dan dapat lebih cepat serta menghasilkan produk yang lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih, Astri. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya sudah cukup. Demikianlah hasil diskusi tentang rancangan sintesis asam sinamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan sintesis aspirin. Baik, lanjut. Di sini saya akan memimpin diskusi kali ini. Nah, dalam diskusi kali ini kita akan membahas rancangan sintesis aspirin. Nah, untuk diskusi yang pertama yaitu kita akan membahas mekanisme dari reaksi aspirin itu sendiri. Nah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin membahas mekanisme dari reaksi tersebut? Saya silakan. Baik, moderator, saya izin mencoba membahas mekanisme reaksi dari rancangan sintesis aspirin ini. Nah, pada slide rancangan sintesis aspirin ini, yang mana pada rancangan pertama itu perancangan dari literatur yang menggunakan katalis asam fosfat, dan yang kedua itu rancangan dari kelompok 2, yang mana katalisnya yang digunakan adalah natrium asetat anhidrat. Nah, pada reaksi ini natrium asetat anhidrat ditambahkan pada suspensi asam salisilat dan digabungkan. Nah, pada saat dipanaskan, reaksi bercampur sampai larut sepenuhnya. Lalu untuk memastikan bahwa anhidrat asetat yang berlebih telah terhidrolisis, ditempatkan campuran tersebut pada air es untuk membantu pengkristalan. Nah, lalu setelah 20 menit terdapat kristal padat yang dihasilkan dari penyaringan. Nah, kristal inilah yang disebut dengan aspirin. Lalu pada proses ini reaksi antara asam salisilat dan asam anhidrat dengan katalis natrium asetat natrium asetat anhidrat tersebut, pergantian atom H+ dari gugus hidroksi pada asam salisilat dengan gugus asetil asam asetat anhidrat. Jadi di sini terdapat pergantian
atom H+ dari gugus hidroksi pada asam salisilat dengan gugus pada asam asetil asetat anhidrat. Jadi dari reaksi ini terbentuklah kristal aspirin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian diskusi kita akan membahas reagen yang kita gunakan pada reaksi sintesis aspirin ini. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi ataupun yang ingin membahas reagennya, saya persilahkan. Baik, moderator. Saya Hermina Simatupang ingin mencoba membahas tentang reagen yang digunakan pada reaksi sintesis aspirin ini, di mana reagen ini adalah asam salisilat. Asam salisilat adalah suatu asam organik yang berupa kristal serbuk berwarna putih, tak berbau, berasa manis, dan berada di alam di beberapa tumbuhan, di mana asam salisilat ini digunakan untuk pembuatan aspirin seperti zat pewarna, zat pelup, pengawet pada makanan. Juga asam salisilat ini digunakan sebagai spesi yang mengandung alkohol, sehingga akan bereaksi dengan anhidra asetat yang akan terjadi reaksi asetilsali pada gugus hidroksinya. Izin memberikan sanggahan moderator. Nah, saya Lara Prasica ingin memberikan sanggahan. Asam salisilat yang digunakan tadi kan sebagai spesi yang mengandung alkohol dan dapat bereaksi dengan anhidrida asetat. Dan kemudian terjadilah reaksi asetilasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa terjadi reaksi asetilasi ini? Kenapa tidak terjadi reaksi lain? Lalu apakah yang diuntungkan dari reaksi ini? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Lara Prastica. Kenapa reaksi ini yang digunakan? Kenapa bukan reaksi lain? Karena di sini asetilasi itu terjadi karena asetilasi itu adalah penggantian atom H+ dari gugus hidroksi pada asam salisilat dengan gugus asetil asam asetat anhidrat yang mana akan terbentuk aspirin dari proses tersebut. Nah, mungkin jika digunakan proses lain bisa, tapi di sini kita menggunakan proses asetilasi tersebut supaya dapat menghasilkan produk yang lebih efisien. Tambahkan dari pembahasan tentang reagen. Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan akan berdiskusi tentang katalis. Nah, silakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi dari katalis yang kita gunakan. Baiklah, izin memberikan tanggapan, moderator. Jadi katalis yang digunakan dalam rancangan sintesis aspirin ini adalah natrium asetat. Natrium asetat ini atau biasa disebut natrium etanoat ini jarang digunakan. Nah, jadi natrium asetat ini merupakan garam natrium dari asam asetat. Natrium asetat mempunyai rumus kimia C2H3NaO2. Nah, sifat dari natrium asetat ini yaitu memiliki pH di atas 7, menjadi buffer atau penyangga, dan jika ditambah asam asetat dan dapat larut dalam air.
Natrium asetat ini bisa dihasilkan melalui reaksi kimia antara asam asetat atau yang biasa disebut cuka dengan natrium karbonat yang berada pada soda kue. Nah, natrium asetat ini merupakan salah satu jenis garam organik dan natrium asetat ini merupakan salah satu jenis dari garam basa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyanggah dari apa yang dibahas oleh Saudari Yohana. Nah, reagen yang kita gunakan adalah natrium asetat. Nah, pertanyaannya, apakah hanya katalis natrium asetat saja yang bisa kita gunakan pada reaksi ini? Kemudian prinsip apa yang digunakan pada pembuatan aspirin ini? Pada teman-teman, apakah yang ada ingin menambahkan atau menjawab dari sanggahan saya? Baiklah, saya Dinda Zahra Amelia akan menanggapi sanggahan dari saudara Zainuddin, di mana sebenarnya katalis yang sering digunakan pada sintesis aspirin ini ialah asam pekat. Asam pekat ini seperti asam sulfat dan asam fosfat, di mana adapun fungsi dari penggunaan asam sulfat pekat ini yaitu sebagai katalisator yang mempercepat terjadinya reaksi namun tidak ikut bereaksi. Kemudian juga dilakukan pemanasan yang terbentuk sehingga dapat bereaksi sempurna. Prinsip pembuatannya yakni pembuatan aspirin ini berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dan anhidrat asetat dengan menambahkan asam sulfat pekat sebagai katalisator yang dilanjutkan dengan proses pemanasan untuk mempercepat reaksi serta diikuti dengan proses pendinginan untuk mempercepat terbentuknya kristal. Baiklah, saya Dwi Aprilia Aji izin menambahkan jawaban dari Aza. Kan tadi menurut sanggahan Zai itu apakah hanya katalis natrium asetat yang dapat digunakan? Katalis yang dapat digunakan selain katalis natrium asetat yaitu asam pekat seperti asam sulfat dan asam fosfat. Sifat dari asam sulfat pekat ini sendiri ialah memiliki titik lebur sebesar 10 derajat Celcius serta titik didih sebesar 337 derajat Celcius. Dan asam sulfat ini itu dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi, sehingga katalis yang digunakan selain katalis natrium asetat yaitu katalis asam sulfat dan asam fosfat. Sekian. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan akan berdiskusi tentang energi pada rancangan sintesis aspirin ini. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin membahas tentang energi dari rancangan sintesis ini? Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Astri Andriani ingin membahas atau memberikan pendapat tentang energi dari reaksi sintesis aspirin tadi. Nah, pada sintesis aspirin tadi, pada reaksi tersebut, maka energi dari keadaan produk awal itu rendah, sehingga nantinya ketika dia mengalami keadaan transisi untuk membentuk asam asetil salisilat, itu terjadi kenaikan energi. Nah, kenaikan energi ini dapat terjadi ketika diselingi dengan tingginya energi aktivasi yang nantinya akan
diturunkan oleh katalis yang kita gunakan dalam membentuk produk asam asetil salisilat. Karena suhu yang digunakan juga cukup tinggi, maka di sini semakin mudah senyawa dalam bertumbukan dan menghasilkan energi yang cukup tinggi. Selanjutnya, setelah diturunkan energi aktivasi, maka dapat membentuk produk asam asetil salisilat. Cukup sekian, terima kasih moderator. Izin menanggah, moderator. Baiklah, saya Hermina Simatupang, di mana pada reaksi ini yang kita gunakan itu adalah natrium asetat. Nah, apa kaitannya terhadap proses berlangsungnya pada reaksi sintesis aspirin ini? Terima kasih. Izin menanggapi moderator. Baiklah, pada katalis ini yang digunakan yaitu natrium asetat. Nah, natrium asetat ini berguna untuk mempercepat laju reaksi, di mana hal ini akan berpengaruh pada energi yang diperlukan pada reaksi. Reaksi akan semakin cepat sehingga dapat mempercepat terjadinya sintesis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan dari pembahasan tentang energi? Nah, jika tidak ada, kita lanjut berdiskusi tentang suhu pada rancangan sintesis aspirin ini. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin membahas ataupun baik suhu pada rancangan sintesis aspirin? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan atau membahas apa itu suhu dari rancangan aspirin ini, saya persilahkan. Pada reaksi ini dilakukan pada suhu yang tinggi, di mana tujuan dari penggunaan suhu yang tinggi ini akan diharapkan dapat mempercepat kelarutan padatan asam salisilat, di mana terjadinya gerakan kinetik antar partikel yang mempercepat sehingga laju reaksinya semakin cepat pula. Nah, suhu yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu kisaran antara 87 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Cukup sekian, moderator. Izin menyanggah, moderator. Nah, di sini pada sintesis asam sinamat ini digunakan pada suhu yang tinggi. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana hal dengan suhu yang kita gunakan pada reaksi ini dengan suhu yang rendah? Apakah ada pengaruhnya pada proses sintesis aspirin ini? Terima kasih. Saya izin menjawab dari sanggahan Hermina. Bagaimana jika suhu yang digunakan itu rendah? Nah, jika suhu yang kita gunakan itu rendah, maka hasilnya juga kurang efisien. Jadi reaksinya juga akan berjalan dengan lambat. Maka dari itu lebih baik kita menggunakan suhu yang tinggi. Dan juga pada reaksi ini yang digunakan merupakan kontrol termodinamika, di mana suhunya yaitu suhu yang tinggi. Terima kasih. Baiklah, izin menambahkan, saya Dwi Aprilia. Di mana jika kita menggunakan suhu yang rendah, maka itu akan mempengaruhi proses sintesis tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, suhu yang tinggi itu akan mempercepat kelarutan padatan asam salisilat. Nah, jika kita menggunakan suhu yang rendah, maka dalam kelarutan padatan asam salisilat akan berjalan lambat, sehingga laju reaksi yang berlangsung pun Baik, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menambahkan. Nah, suhu yang baik dalam reaksi ini adalah suhu
di antara 50-60 derajat Celcius. Nah, sebab pada suhu inilah reaksi pembentukan aspirin itu dilakukan. Nah, jika reaksi pembentukan aspirin ini dilakukan di atas suhu optimum ini, maka ester yang akan terurai. Sedangkan jika dilakukan di bawah suhu optimum ini, maka reaksi akan berjalan dengan lambat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian kita akan melanjutkan membahas tentang kontrol termodinamika dan ataupun kontrol kinetika. Nah, di sini saya Zainuddin Azim ingin membahas kontrol kinetika ataupun termodinamika. Nah, kontrol kinetika dan kontrol termodinamika ini pada reaksi kimia bisa terjadi di komposisi dari campuran produk reaksi saat jalur tersebut bersaing mengarah pada produk yang berbeda. Kemudian dan juga selektivitas karena adanya pengaruh kondisi reaksi tersebut. Nah, jalur reaksi juga bisa mempengaruhi kondisi reaksi tersebut seperti suhu, pelarut, ataupun tekanan. Karena kontrol kinetika ataupun termodinamika ini adalah satu kesatuan dari reaksi kimia. Nah, pada reaksi sintesis aspirin ini terjadi pada kontrol termodinamika. Nah, karena kontrol termodinamika ini ialah stabilitas yang relatif dari produk, kemudian pada kondisi reversibel produk utamanya berada pada kondisi yang stabil. Kemudian terjadi pada suhu yang tinggi. Terima kasih. Izin menyanggah moderator. Nah, pada pembahasan tadi kan dikatakan bahwa reaksi ini di bawah kontrol termodinamika. Lalu mengapa reaksi ini tidak dapat dikatakan sebagai kontrol kinetika? Jelaskan pendapat Anda ataupun alasannya. Terima kasih. Izin menjawab, moderator. Nah, jadi karena dilihat dari pengertian termodinamika tadi, untuk perubahan keadaan diperlukan untuk mendeskripsikan ikatan kimia, struktur, dan reaksinya. Nah, pengetahuan termodinamika ini bermanfaat untuk menentukan apakah struktur suatu senyawa itu akan stabil, kemungkinan kespontanan reaksi, perhitungan kalor reaksi, penentuan mekanisme reaksi, dan juga pemahaman elektrokimianya. Nah, pada reaksi yang dibahas tadi merupakan kontrol termodinamika, di mana reaksinya terjadi pada suhu yang tinggi, jadi reaksinya berada di bawah kontrol termodinamika, yaitu pada kondisi reversibel, dan produk utamanya, yaitu asam salisianya, berada dalam kondisi stabil. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan berdiskusi tentang rendemen hasil pada rancangan sintesis ini. Kepada teman-teman yang ingin menjelaskan hasil dari rendemen rancangan sintesis ini, saya persilahkan. Baiklah, saya Astri Andriani izin untuk memaparkan rendemen hasil dari produk reaksi sintesis aspirin ini. Jadi kita ketahui di awal bahwa massa dari asam salisilat yang kita gunakan di sini adalah 1 gram. Dan didapatkan molnya itu adalah 0,00724 mol. Sedangkan massa asetat anhidratnya yang digunakan itu didapatkan dari perhitungan volume dikali dengan densitas dari asetat anhidrat. Didapatlah 2 mili dikali 1,08 gram per mili adalah 2,16 gram massa asetat anhidrat. Nah, mol dari asetat anhidrat ini adalah 0,02115 mol. Jika dibandingkan dengan mol asam salisilat, maka mol asam salisilat di sini lebih kecil sehingga dijadikan reaksi pembatasnya. Oleh karena itu, massa produk yang didapatkan atau massa asam asetil salisilat ini adalah 1,3043 gram. Itu didapatkan dengan mengalihkan mol 0,00724 dikalikan dengan
massa molekul relatif dari asam asetil salisilat yaitu 180. Nah, rendemen hasil ini dengan perbandingan mol reaktan dan produknya itu sama, maka dihasilkan produk yang sedemikian rupa lebih banyak daripada bahannya. Demikian rendemen hasil yang didapatkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kemudian kita akan berdiskusi cara efisien produk dari rancangan sintesis aspirin ini. Pada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, saya Dinda Zahra Aprilia akan memberikan tanggapan mengenai cara yang efisien, yaitu untuk menghasilkan suatu produk secara efisien ini kita bisa menggunakan reagen yang tepat, seperti pada literatur yang pernah saya baca. Di situ disebutkan bahwa bisa digunakan reagen anhidrida asetat, dan juga katalisnya itu bisa menggunakan H2SO4, di mana dengan menggunakan katalis H2SO4 ini itu berfungsi untuk membantu mempercepat jalannya reaksi, di mana reaksi yang terjadi pada sintesis aspirin ini ialah reaksi esterifikasi. Cara lain juga yakni bisa dilakukan dengan pemanasan pada suhu optimal yaitu 60 sampai 70 derajat Celcius. Izin menanggapi. Baiklah. Di sini saya ingin bertanya, apakah katalis itu sangat berpengaruh pada reaksi sintesis pembuatan aspirin ini? Dan bisakah jika katalis itu diabaikan dalam proses pembuatan aspirin ini? Baiklah, izin untuk menambahkan. Untuk membuat lebih efisien, maka harus memperhatikan katalis. Karena untuk menjadi efisien, reaksi harus berjalan lebih cepat dan kemurnian produknya juga tinggi. Karena seperti yang kita ketahui, katalis sendiri merupakan zat yang mempercepat laju reaksi kimia. Dan untuk mempercepat laju reaksi tersebut, di sini digunakan katalis. Menurut saya cara efisiennya juga dapat dilihat dari rasio reaktan dan produknya. Nah, pada sintesis ini kita dapat melihat bahwa rasio reaktan dan produknya itu sama. Jadi dapat dikatakan bahwa produk itu lebih baik dan efisien. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman? Nah, jika sudah cukup, dengan selesainya membahas cara efisien dari produk ini, maka diskusi kita tentang rancangan sintesis aspirin ini juga selesai. Nah, saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.